Yang pertama brosur halaman 2, hadis yang kedua. An Imran bin Husainin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal asra fasallama fi salasi raka'atin thumma dakhala manzilahu faqama ilaihi rajulun yuqalu lahul khirbaku wa kana fi yadayhi tulun faqala ya Rasulullah fadzakara lahu sani'ahu fa kharaja ghadbana yajurru ridaahu hatta intaha ilan nasi faqala asadaqa hadza qalu na'am fa shalla rak'atan summa sallama summa sajada sajadataini summa sallama. Rawahu Muslim. Dari Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat asar lalu salam pada rakaat ketiga, kemudian beliau masuk ke rumahnya. Maka seorang sahabat yang bernama Kirbak, yakni yang panjang dua tangannya, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menceritakan kejadian itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan marah sambil menyeret selindangnya hingga sampai kepada orang banyak, lalu bertanya, "Betulkah orang ini?" Para sahabat menjawab, "Betul." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat 1 rakaat lalu salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 404. Dalam barisan hadis tersebut tertulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan marah sambil menyeret selindangnya hingga sampai pada orang banyak. Apakah di sini menandakan bahwa kesalahan para makmum sudah keterlaluan hingga baru memberitahukan kekurangan setelah Nabi masuk rumah, bukan sehabis salam? Atau mungkin ada keterangan lain yang bisa dijelaskan oleh Al-Ustadz kemarahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Karena setahu saya Nabi orangnya penyabar, Ustadz. Penyabar itu terus apa-apa diam gitu ya. Ya, Nabi itu kalau berkhutbah mukanya marahnya itu merah padam ya, seperti komandan atau panglima mengomando prajuritnya ya. Jadi kalau marah itu juga perlu, di waktu perlu marah, marah. Kalau tidak perlu marah, ya tidak perlu marah. Jadi marah di situ bukan berarti marah Rasulullah seperti marah kita, bukan. Menunjukkan teguran itu menunjukkan tidak senang. Mengapa? Menegurnya kok tadi, mestinya kan begitu salah tadi terus ditegur. Nabi sudah sampai masuk rumah baru ditegur. Ya. Mestinya kalau suatu kekeliruan, apalagi sholat, selesai salam, biasanya salam itu pakai zikir-zikir juga setelah selesai. Tidak, sudah Nabi sampai rumah ditututi, kok tidak tadi? Gitu. Maka Nabi terus menanyakan pada orang banyak, apakah orang ini betul? Nah, gitu lah. Ya, jamaah yang lain mengatakan betul. Oh ya sudah, kalau betul Nabi terus sholat menambah kekurangan 1 rakaat tadi. Udah, yang penting peristiwa seperti itu, nggak usah ditafsir macam-macam. Ya, apalagi? Halaman 4 masuk ke halaman 5. An Abdurrahman ibn Aufin qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawajjaha nahwa sadafatihi fadakhala fastaqbalal qiblata fakharra sajidan fa atala sujuda hatta dhanantu anna Allah azza wa jalla qabada nafsahu fiha fadanautu minhu fajalastu farafa'a ra'sahu faqala man hadha qultu Abdurrahmani qala ma sya'nuka qultu ya Rasulallahi sajadta sajdatan khasyitu an yakuna Allahu azza wa jalla qad qabada nafsaka fiha faqala
inna Jibril alaihi salamu atani fabasyarani faqala inna Allah azza wa jalla yaqul man shalla alaika shallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi fasajadtu lillahi azza wa jalla syukran. Rawahu Ahmad. Dari Abdurrahman bin Auf ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar bepergian, lalu beliau menuju ke sodafahnya, yakni semacam kemah. Lalu beliau masuk ke dalam dan menghadap kiblat. Kemudian beliau sujud dengan sujud yang lama, sehingga aku mengira bahwa Allah azza wa jalla telah mencabut nyawa beliau. Kemudian aku mendekati beliau lalu duduk. Maka beliau mengangkat kepalanya dan bertanya, siapa ini? Aku menjawab, Abdurrahman. Beliau bertanya lagi, mengapa engkau? Aku menjawab, ya Rasulullah, engkau bersujud dengan satu sujud yang aku khawatir bahwa Allah azza wa jalla telah mencabut nyawa engkau. Maka beliau menjawab, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku. Jibril berkata, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, barang siapa yang bersolawat kepadamu, maka aku akan memberikan solawat kepadanya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku pun memberikan salam kepadanya. Maka aku bersujud bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Ahmad juz 1 halaman 407. Mohon penjelasan pada barang siapa yang bersolawat kepadamu, maka aku akan memberikan solawat kepadanya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku pun memberikan salam kepadanya. Kemudian ada orang Islam yang mengerjakan zikir akbar dengan membaca solawat bersama-sama. Apa pemahaman hadis ini bisa seperti ini, yakni zikir akbar dan membaca solawat bersama-sama, Ustaz? Sudah, kamu paham itu ya? Berzikir akbar sekarang macam-macam. Ada istilah Solo berzikir, Indonesia berzikir, ya dah? Macam-macam. Hadis ini tidak menjelaskan tentang adanya sholawat bersama, zikir bersama, itu enggak ada. Ya dah? Hanya Nabi ketika itu sujud lama mendengar berita dari Jibril bahwa Allah mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepadamu, maka Allah berselawat kepadanya. Jadi Allah berselawat kepada yang mengucapkan salawat kepada Nabi tadi. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku pun memberikan salam kepadanya. Jadi ketemu Nabi, siapa yang mengucapkan salam kepada Nabi, Allah memberikan salam juga, memberikan keselamatan kepada yang memberikan salam kepada Nabi tadi. Sudah, cuma gitu. Ya. Apa harus dengan zikir akbar, sholawat akbar, apa harus begitu? Enggak ada keterangan-keterangan begitu. Kalau sholawat akbar, zikir akbar boleh saja, tapi ada aturannya kan? Ingat kembali cara sholawat itu doa. Coba dibaca lagi surat Al-A'raf ayat 55 itu. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Suara lembut kok dengan teriak-teriak, tidak suka. Dalam hadis Nabi, Rasulullah menjelaskan kalau kamu berdoa memohon kepada Allah, jangan suara dengan keras. Sebab Allah itu tidak tuli.
Jadi kalau berdoa mohon pada Allah tidak perlu keras-keras. Allah itu tidak budek. Yang budek itu kita. Kalau enggak budek. Maka dalam ayat tadi supaya suara yang lembut dan berendah diri. Jadi doa. Sholawat itu doa. Doa untuk Nabi apalagi. Ada aturannya cara berdoa di dalam surat Al-A'raf ayat 55 tadi. Ya. Maka semaksimalnya kita mengikuti tuntunan. Adapun saudara-saudara kita yang mengatakan berdoa dengan cara seperti tadi, digerabar, pakai pengeras, suara keras, ya biarkan saja mereka pahamannya seperti itu. Ya, kita tidak usah nyalahkan mereka. Tapi kita jangan mengikuti kecuali ada tuntunan wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan menyalahkan. Ya, tapi jangan mudah ikut-ikutan. Sebab dalam Al-Qur'an ada tata cara berdoa. Dalam surat Al-A'raf 55 tadi, Allah memerintahkan kalau berdoa pada Allah dengan berendah diri dan suara yang lembut. Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Perintah Allah berdoa dengan suara lembut. Nah, kalau tidak suara lembut berarti melampaui batas. Dikuatkan dengan hadis Rasulullah, kalau berdoa kepada Allah jangan suara keras karena Allah itu tidak tuli. Tadi kan lebih menjelaskan lagi Rasulullah itu.